Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Lebih, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan karena sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktunya. Di sini kami ingin sharing, berbagi tentang penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nimade Sweti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Gianyar, dan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Erniati. Saya bertugas di SD Negeri 5 Pering. Nah, di sini saya rekan dari Ibu Sweti. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan izinnya untuk melakukan diseminasi ini, dan serta Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Lebih yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk itu kembali saya kembalikan ke Made Sweti. Terima kasih. Baik, saya akan menyajikan yang pertama, nanti selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya. Saya akan mulai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu Guru, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan filosofi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kita tidak bisa menuntut anak itu harus mencapai nilai maksimal, nilai yang tinggi, tidak bisa. Dia hanya bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Seperti halnya sebagai seorang petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya tanaman. Kalau padi tidak bisa dia hidup menjadi, nanti tumbuhnya menjadi jagung. Sama seperti kita murid juga ya. Dia akan tumbuh sesuai kodratnya. Kita hanya merawatnya, ya, menuntun dia untuk mencapai pengetahuan dan karakter yang bagus. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti atau utama dari budaya positif. Yang pertama, ini adalah sebagai dasar kita menerapkan budaya positif ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan
paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Anak itu hanya belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Kita tidak bisa memaksa dia untuk belajar yang belum mereka pahami. Jadi kita hanya sebagai menuntun untuk mencapai kebahagiaan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid dengan semaunya kita. Ya, kita pun bisa seperti itu juga ya. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa berhak memaksa. Dalam hal pendidikan di sekolah, kita pun tidak bisa ya dipaksa ya. Ada Bapak Ibu yang suka dipaksa? Ya, anak-anak pun begitu, dia tidak akan mau dipaksa, kecuali kita berikan mereka kayak reward, baru dia semangat ya. Perubahan paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Berdasarkan stimulus respon, realitanya atau kebutuhan itu kita sama. Realitasnya kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya, setiap orang memiliki kebutuhan tidak sama ya. Ada yang butuh ini, tidak akan sama setiap orang kebutuhannya. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memaksa orang lain itu sama berpandangannya dengan kita. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti misalnya saat Anda ibaratkan kita menggenggam sebuah benda di dalam tangan kita, nanti minta orang lain untuk membukanya, bisakah dia membuka? Jadinya mungkin kita dikasih hadiah supaya bisa membuka tangan kita. Itu dari diri kita sendiri, harus kita bisa mengontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita pun juga tidak bisa mengontrol orang lain ya. Sama halnya kita juga tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir kita menang dan menang.
Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan memiliki disiplin terutama karakternya ya. Kita merubah karakternya untuk yang lebih baik. Kita budayakan suatu disiplin yang nantinya bisa sebagai kebiasaan dia untuk berbuat atau berperilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, contohnya dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang terakhir adalah AIBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Saya lanjutkan ya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan sesuai dengan tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu kan sudah tahu kita memiliki banyak kebutuhan, anak-anak juga seperti itu. Selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup. Ya bagaimana caranya? Yaitu kita perlu makanan. Kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti Bapak Ibu kan suka ya dikasih sayang, apalagi disayangi oleh orang yang kita sayangi. Betul Bapak Ibu? Betul. Di sini rasa kasih sayang dan rasa diterima, contohnya di sana ada kita dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Dalam hal ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Yang keempat, kebebasan. Di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh bermain, ya, kita butuh humor, antusiasme, tertawa. Lanjut. Ini ada contoh kasus. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Di sini saya akan bacakan kasusnya. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa? Mungkin lapar kali mula. Mungkin dia lapar, makanya dia mengambil makanan temannya dengan paksa, ya. Mungkin bekal temannya lebih enak. Oh iya, bisa jadi ya. Dia cuma bawa tempe aja, ya. Dia lihat bekal makan temannya itu lebih enak, jadinya dia jadi minta bekal temannya, padahal nggak ada padahal tidak dikasih oleh temannya, tapi dia memaksa. Apakah itu baik untuk dilakukan? Tidak. Sebelum kita tahu mengapa alasan Agus melakukan hal itu, tanpa menuduh dia, kamu tidak boleh mengambil makan itu. Kita harus cari tahu dulu alasan dia apa sih, kenapa sih dia mau merebut bekal makan temannya. Kita dalam disiplin positif, hal yang pertama kita harus melakukan analisis kasus dulu, ya. Sebelum kita mengetahui apa alasan anak-anak berperilaku yang kurang baik, kita harus tahu alasannya dulu. Yang pertama, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya, kebutuhan akan 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang saya sebutkan, ya. Yang pertama, mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk Agus, ya. Di sini dia kebutuhan akan survival, ya, bertahan hidup. Yang kedua adalah teman Agus menjadi perhatian dengan Agus. Mungkin dia di sini ada love and belonging. Dia merasa ingin mendapatkan kasih sayang, ya. Dia ingin merasa diterima oleh temannya. Dan yang selanjutnya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia di sini kebutuhan dia akan penguasaan, ya, kekuatan, power. Dia ingin berkuasa. Yang keempat adalah Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, ya. Kita pun sama, ya. Kalau kita makan setiap hari dengan menu yang sama, pasti kita akan bosan. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul. Terus di sini dia kebutuhannya akan kebebasan, ya, menentukan apa yang dia inginkan. Yang terakhir adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, di sini dia merasa fun, senang. Dia senang melihat temannya kesal, padahal hal itu tidak baik. Berikut ini ada analisis kasus lagi antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini saya bacakan kasusnya, ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika.
sekolah. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, menurut Bapak Ibu sekarang, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Tidak. Mengapa? Di sini Bisa? Ya, Ibu Titin? Silakan menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Kadek. Dari penjabaran tadi itu luar biasa sekali. Nah, di sini sangat setuju. Kenapa demikian? Di sini Pak Guru, Pak Seno itu istilahnya di sini dia itu menjatuhkan mental anak. Sehingga anak di sini Iva khususnya di sini merasa down dia, malu dia. Seharusnya pendekatan dari Pak Seno ini mungkin pendekatan secara individu dulu ke anaknya. Pelajari dulu karakter anak seperti apa, lakukan pendekatan seperti apa, sehingga di sini IPA bisa terbuka dia. Loh, kenapa IPA bisa menggambar, tidak mengikuti pembelajaran? Nah, seperti itu, Bu Kadek. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Titi tanggapannya. Ya, betul sekali ya. Di sini seharusnya Pak Seno itu melakukan pendekatan secara individu kepada Iva supaya dia tidak malu, supaya mentalnya tidak jatuh apalagi di depan teman-temannya. Kita harusnya menanyakan alasannya dulu. Terus tadi sudah ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? hukuman. Termasuk hukuman, betul sekali. Karena dia suruh berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Lanjut, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada dua bagian, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Yang identitas gagal itu berupa hukuman, ya, sedangkan identitas sukses adalah disiplin. Salah satunya disiplin itu ada dua bagian, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, siapapun yang kena hukuman pasti sakit. Bagaimana sih perasaan kita kalau kena hukuman? Sakit tidak? Sakit ya. Sedangkan kalau kita menggunakan identitas yang sukses sesuai dengan disiplin positif, kita bisa menggunakan konsekuensi, yaitu sesuatu memang harus terjadi. Dan restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan. Yang selanjutnya, pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Yang paling baik adalah restitusi, yaitu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan pada identitas gagal hukuman, ya. Sedangkan pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, anak atau murid akan tersakiti pada hukuman, ya.
Kalau mereka mendapatkan hukuman walaupun dia tidak melihatkan di depan kita, tapi bisa juga terasa di dalam hatinya. Dia akan merasa akan sakit kalau dihukum. Terus pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi anak atau murid mendapatkan penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman ya. Kalau ada anak-anak yang semakin kita hukum dia akan semakin agresif melakukan kesalahan. Kalau kita memakai identitas gagal itu hukuman. Sedangkan pada konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi masalahnya bisa terpecahkan ya. Kalau kita melakukan restitusi, kita membantu mereka, menuntun mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut pada segi hukuman. Terus yang konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mereka bisa lebih bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dia perbuat. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, sedangkan konsekuensi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Berarti dalam jangka waktu yang panjang dia bisa menyelesaikan masalahnya, bisa mandiri menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Peraturannya adalah kamu harus pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya atau hanya terima kasih, hanya sebatas itu saja tanpa ada tindak lanjut dari konsekuensinya itu. Sedangkan pada restitusi apa yang kamu yakini, kita bisa menanyakan keyakinan yang dia yakini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita bisa menuntun dia mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Selanjutnya yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Kebanyakan anak atau murid membenci sebenarnya peraturannya ya. Dia merasa terikat, dia merasa dipaksa. Konsekuensinya murid atau anak hanya menghormati peraturan saja. Sedangkan pada restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia dengan pada restitusi dia bisa lebih paham, dia bisa memiliki kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia akan disajikan oleh teman saya. Silakan Ibu Erni. Ya, saya lanjutkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk dalam motivasi eksternal ya. Misalnya, kalau kita mendapatkan paksaan ya, hukuman baru kita bisa mau melakukannya. Jadinya faktor eksternal, faktor dari luar kita yang memaksa kita untuk melakukannya ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini ini termasuk dengan motivasi eksternal ya. Di sini dalam untuk kita melakukan sesuatu itu kita perlu imbalan, kita perlu reward ya, bukan dari kesadaran kita sendiri ya. Sama seperti halnya anak-anak, kalau kita beri mereka hadiah, mereka akan ya termotivasi semangat. Tapi itu
sebenarnya kurang bagus ya untuk anak-anak, karena mereka akan mengerjakan sesuatu kalau diberikan hadiah atau imbalan, ya betul sekali Bu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berasal dari dalam diri dia sendiri ya, motivasi internal ya. Dia sudah sadar, kemudian memiliki kesadaran kenapa sih saya harus melakukan hal itu. Berarti dia sudah mulai menyadari itu baik untuk dia ya, tanpa harus dapat dorongan dari luar ya. Dia berasal dari diri dia sendiri. Nah, selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya, Ibu Erni. Silakan Ibu Erni. Baik, mohon izinnya untuk melanjutkan materinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu guru di sini pastikan sudah biasa mendengar kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana hukuman itu pada intinya itu dia bersifat memaksa ya Bapak Ibu ya, ingin memberikan efek jera. Nah, sedangkan konsekuensi itu akibat dari tindakan yang ia lakukan. Nah, yang kalau restitusi itu adalah cara yang kita gunakan bersama siswa, kita menuntut siswa agar siswa tersebut menemukan solusi dari masalah yang ia dapatkan, atau kita mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa selanjutnya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kita terhadap perbedaan hukuman dan konsekuensi, di sini ada contoh ya, contoh beberapa kasus. Nah, di sini ada 7 kasus ya. Di sini Bapak Ibu bisa sambil berlatih ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang kedua, memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Kita simpan dulu ya, nanti terakhir kita periksa. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman, benar. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, bagus sekali ya Bapak Ibu di sini, berarti benar-benar memperhatikan ya tadi materinya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, benar sekali jawaban Bapak Ibu di sini ya. Yang konsekuensinya ada di pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 4 ya. Sisanya itu hukuman. Nah, dapat kita dilihat di sini ya. Hukuman itu lebih menekankan pada paksaan ya, di mana pengambilan keputusannya itu satu arah. Jadi biasanya guru itu memberi hukuman tanpa melakukan pertimbangan gitu. Guru itu secara langsung memberi hukuman seperti itu ya. Kalau konsekuensi itu biasanya lebih ringan atau dia hanya mendapatkan akibat dari tindakan yang telah dia lakukan. Nah, di sini tetap ya, konsekuensi itu masih belum tepat. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak menguntungkan dari semua orangnya gitu. Kadang-kadang kalau di konsekuensi itu tadi seperti dijelaskan oleh rekan saya, konsekuensi itu kadang mengabaikan korbannya seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, selain dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, di sini
saya menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru hendaknya harus mengetahui 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, ada pemantau. Dan terakhir, manajer. Nah, untuk lebih jelasnya atau supaya kita lebih paham ya, apa sih artinya penghukum, apa sih artinya manajer? Kita di sini menggunakan salah satu kasus, di mana kasus di sini yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika kita melakukan penghukuman atau penghukum, memposisikan diri, kita sebagai guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka yang biasanya muncul yaitu kita secara satu arah memberikan hukuman seperti hormat pada bendera selama 1 jam, seperti itu Bapak Ibu. Nah, penghukum ini pastinya akan menimbulkan rasa kesal kepada pelaku ya, bahkan akan menimbulkan rasa dendam kepada gurunya. Nah, untuk yang pembuat merasa bersalah, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, kata yang muncul biasanya, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kata di sini lebih menekankan kita membuat siswa itu merasa bersalah ya, merasa kecewa seperti itu. Dan selanjutnya, jika kita memposisikan diri sebagai temannya. Nah, kalimat yang sering muncul biasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kata-kata yang biasanya muncul jika kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kalimat yang muncul biasanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara selesai, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi, seperti itu. Dan yang terakhir, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, kalimat yang muncul biasanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Nah, dari 5 posisi ini, menurut Bapak Ibu, mana yang paling tepat ya? Bukan paling bagus, kalau kita lihat semua teori ini bagus, tapi menurut Bapak Ibu, mana yang paling tepat kita terapkan dalam pembelajaran atau jika kita menemukan kasus-kasus di sekolah? Sebagai teman. Nah, ada ibu yang mencapai sebagai teman. Mungkin ingin menjelaskan ibu, kenapa ingin menjadi sebagai teman? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, kenapa saya memilih sebagai teman? Nanti supaya anak-anak itu bisa lebih dekat dan mengerti tentang apa kesalahan yang dia lakukan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Benar sekali ya Bu ya. Kita bisa dengan fungsikan sebagai teman itu, kita menjadi juga membuat siswa itu nggak merasa takut ya jika kita tanyakan sesuatu, begitu ya Bu ya. Jadi sebagai teman bisa kita terapkan juga seperti itu. Mungkin ada rekan-rekan yang lain bisa memilih yang lain? Oh, Bu Titin. Kalau saya pribadi sih manajer, sebagai manajer. Ya. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, karena di sini saya kan sebagai guru. Nah, di sini kalau saya sih lebih cenderungnya menjadi manajer. Nah, kenapa demikian? Mungkin di sini saya menggali alasannya, kenapa, bagaimana, apa yang akan dilakukan. Sehingga kalau di sini, kalau saya sudah tahu di mana titik kesalahan, permasalahan itu, saya bisa menyimpulkan dengan sendiri. Saya juga bisa mengarahkan apa yang akan anak lakukan ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Nah, bagus sekali ya, bagus sekali pendapatnya. Nah, manajer ya, benar ya, manajer juga bisa kita gunakan karena dengan manajer itu, manajer dari kata dasar manajer dapat mengontrol ya, mengontrol peserta didik ya untuk menemukan atau memperbaiki atas
kesalahan yang telah dibuatnya. Bagus sekali pendapat Bapak Ibu di sini sekalian. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya memiliki 6 contoh pernyataan ya, atau 6 kalimat ya. Di sini untuk lebih memantapkan pemahaman Ibu dalam posisi kontrol sebagai guru. Di sini yang pertama saya ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu itu posisinya apa? Ya, benar sekali. Di sini kita ditekankan dengan kata kecewa sekali ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagaimana Bapak Ibu di sini? Ya, di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini kita sudah memvonis ya, tidak pernah, itu ya ditekankan dengan kata tidak pernah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak, ibu atau bapak. Yang ketiga, sebagai teman, ya benar sekali, karena di sini ada kata ayolah. Nah, ini kata-kata yang sering digunakan oleh teman ya. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu? Oh ya, sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ini ditekankan dengan kata menyelesaikan masalah ini ya. Bagaimana kamu dituntut menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir. Nah, menurut Bapak Ibu, ya hukuman ya, dia sudah memponis nih, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat jawabannya. Nah, benar sekali ya. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, teman. Selanjutnya, pemantau. Dan ada selanjutnya manajer. Dan terakhir itu sebagai penghukum. Bisa dilanjutkan? Nah, kita masuk sekarang setelah 5 posisi kontrol, kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu di sini pastikan sudah tidak asing lagi dengan kata keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu ada yang tahu di sini keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan ya, biasanya kesepakatan atau nilai-nilai positif yang sudah disepakati oleh warga kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada perbedaan ya dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, coba dilihat. Dan biasanya keyakinan kelas itu bukan biasanya lagi ya, berarti keyakinan kelas itu muncul dari peraturan. Yang pertama ada peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di mana nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Nah, jadi yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dan nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen, dan tujuan. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju yaitu kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang dituju menghormati orang lain dan kesabaran. Selanjutnya, gunakan masker, di mana kebajikannya atau nilai yang dituju yaitu kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang dituju keselamatan dan keamanan, seperti itu. Nah, di sini ada lingkaran dari budaya positif ya, di mana kita ketahui peraturan kelas adalah fondasi yang mengatur
perilaku siswa ya. Yang kedua, keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai yang menjadi pedoman. Yang ketiga, lingkungan positif adalah hasil dari penerapan peraturan dan keyakinan. Dan yang terakhir, budaya positif merupakan kebiasaan baik yang terbentuk secara terus-menerus. Nah, dapat kita lihat, jika kita sudah membuat peraturan kelas dan mengamalkan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah kita yakini, sehingga dapat memunculkan atau mengakibatkan atau menimbulkan lingkungan yang positif, sehingga budaya positif akan secara alami muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, next. Nah, pembentukan keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah dimengerti, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Materi selanjutnya, kita memasuki ke segitiga restitusi. Sebelumnya kan sudah kita mengenal restitusi ya. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan dalam mendisiplinkan siswa yang berfokus pada pemulihan dan pembelajaran dari kesalahan, bukan pada hukuman. Pendekatan ini mengajak siswa untuk merenungkan tindakannya, memahami dampaknya, dan mencari solusi untuk memperbaiki situasi. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, adapun tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Yang pertama, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang bisa digunakan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Yang kedua, mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Untuk yang kedua, yaitu langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita mau validasi kesalahannya ya. Adapun kalimat yang dapat kita gunakan yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita dapat menekankan ya dengan keyakinan yang telah dibuat. Contoh kalimatnya bisa kita gunakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Mungkin untuk lebih mendalam kita dapat melihat tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu contoh kalimat yang bisa atau yang sering muncul ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Nah, di sini juga ada saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ada juga ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan ada juga kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, pada tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang sering muncul, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Dan serta kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Dan yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kalimat yang kita bisa gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang terakhir mungkin seperti, kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang muncul jika kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, Nah, sebelum kita melihat contoh penerapan segitiga restitusi ini, di sini kali ini saya pada saat itu menemukan suatu kasus sebelum saya mau masuk ke kelas ya, di mana saya melihat dua orang murid saya sedang bertengkar di kelas. Nah, permasalahannya kedua murid saya itu bertengkar gara-gara salah satu siswa saya tidak sengaja merobek buku barunya. Seperti itu. Sebelum berlanjut pertengkaran mereka, saya memanggil mereka untuk ke kantor untuk saya sambil menerapkan segitiga restitusi untuk lebih memahami lebih mendalam tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak video dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat. Baik, ini pertama. Apa kalian hari yang tidak mau jawab? Tadi sebelum ibu memasuki kelas, ibu melihat kalian bertengkar. Padahal sehari-hari kalian kan sangat akur sekali. Ada apa? Apa yang terjadi? Maaf Bu, kali ini saya sangat kesal karena Bintari merobek buku saya. Tapi Bu, saya sudah meminta maaf kok. Saya akan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Oh, jadi begitu. Sofia, ibu mengerti kamu pasti sangat marah sekali ya karena buku baru telah disobek oleh Bintari. Tapi alangkah baiknya jika kamu mau memaafkannya. Bintari, ibu acung jempol sikap karena kamu sudah mau minta maaf duluan dan mengakui kesalahanmu. Nah, tapi apakah kamu tahu bagaimana perasaannya Sofia? Ibu, saya mengerti perasaan Sofia. Dia sangat sedih karena buku barunya sudah sobek. Saya ingin meminta maaf dan menulis kepada dia. Ya Bintari, kali ini aku akan memaafkanmu karena aku lebih menyayangimu daripada buku itu. Bagus sekali kalian berdua, karena kalian berdua sedang menyadari betapa pentingnya untuk saling menyayangi, menghargai, serta saling memaafkan. Nah, untuk itu, apa yang akan kalian lakukan untuk kedepannya agar ini tidak terulang lagi kepada kalian? Akan berlebih berhati-hati dalam bertindak agar saya tidak membuat sedih orang-orang sekitar saya, Bu. Kalau saya akan lebih mengontrol emosi, Bu, agar saya tidak mudah kesal dan marah. Bagus sekali kalian berdua, karena kalian sudah mau saling belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalian sudah saling mengerti dan memaafkan, kali ini kalian bisa kembali ke kelas. Tapi dengan catatan kalian tidak boleh mengulangi tindakan ini lagi ya, atau kalian tidak boleh bertengkar kembali. Ya, baik Bu. Terima kasih. Nah, seperti itu contoh penerapan dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, selanjutnya, ini penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among imajiner yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Sweti. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Kami berdua berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa berdiskusi, sharing, berbagi
Ya, bagaimana kita menerapkan budaya positif ya, restitusi ya. Salah satu contohnya bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Harapan kita untuk kedepannya dengan budaya positif ini bisa membuat anak kita menjadi nyaman ke sekolah ya, rasa aman mereka akan menjadi senang datang ke sekolah karena merasa sekolah mereka itu sangat aman dan nyaman. Baik, untuk akhir kata saya bersama teman mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami ucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.